Pemirsa, Lembaga Survei Nasional kembali merilis hasil survei di awal pekan Januari 2023. Kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo mencapai angka 76,2%. Pada Januari 2023 ini kita menemukan Dalam survei nasional kinerja Presiden, pencabutan PPKM, ketersediaan BBM dan bahan pokok, serta peta politik terkini yang dilaksanakan pada 7 hingga 11 Januari 2023, mencatat beberapa data menarik. Kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo di awal 2023 sekitar 76,2%. Konsisten meningkat sejak September 2022, kurang lebih 3% setiap bulan. Kemungkinan besar didorong persepsi publik yang semakin positif pada kondisi ekonomi nasional dan penegakan hukum. Kinerja Presiden hukum, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menganggap serius penegakan hukum, terutama mencegah korupsi terjadi di BUMN. Bersih Badan Usaha Milik Negara. Saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN. Kita kasus Jiwasraya dari tahun 2006 waktu itu tidak pernah dilakukan apa istilahnya ya ketegasan, tetapi alhamdulillah Pak Presiden waktu itu ketika saya baru jadi menteri sebulan saya sampaikan, Pak, ini ada kasus besar Pak yang selama ini tidak pernah ditangani. Saya tidak tahu kenapa, tetapi kalau saya secara pribadi Bapak dan saya yakin Bapak juga sama, tidak mungkin yang namanya dana pensiun masa depan para pensiunan ini dirampok. Itu terjadi di Jiwasraya, Asabri, dan inilah kenapa kita melakukan pelaporan langsung kepada Kejaksaan Agung, dan kita bekerja sama dengan KPK. Kemarin saya warning lagi, ini setelah dana pensiun Jiwasraya Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN, yang kemarin saya ngeliat bukunya ini, 35% sehat, 65% sakit. Nah, kita harus antisipasi. Karena ini bisa angkanya cukup besar. Nah, kita dorong juga kasus-kasus seperti Garuda, kita dorong kemarin. Lalu juga ada kasus-kasus yang kita tidak tahu terjadi, ya. Contoh misalnya Waskita Beton, ya. Tentu ini juga terima kasih dari teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan, artinya secara publik waktu itu mengeluarkan right issue, surat utang atau apalah saya lupa detailnya. Tetapi ternyata penggunaannya tidak benar. Nah, kita dorong hari ini. Dan alhamdulillah kalau saya lihat sih hasilnya sudah ada ya. Dari 108 BUMN kita dorong menjadi 41. Kalau kita lihat data-data rugi laba BUMN yang tadinya diawali ketika saya masuk 13 triliun, sekarang menjadi 125 triliun. Dan yang tahu bahwa Selain penegakan hukum dan perbaikan ekonomi, langkah Presiden Jokowi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga diapresiasi rakyat. Tim TV One mengabarkan. tingkat